merenungkan, membaca firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami di hari yang baru, hari yang indah yang sudah Tuhan rancangkan bagi setiap kami, boleh akan menikmati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam di satu hari yang Tuhan percayakan ini ya Tuhan. Boleh kami mengharapkan pertolongan daripada Tuhan melalui firman yang hidup yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Kembali bersyukur secara pribadi di pertemuan pagi ini, hal yang indah Tuhan percayakan Kino Family Indonesia dan juga dari saudara hamba saudari yaitu Ibu Hana yang konfirmasi terhalang karena ada waktu yang halang sehingga diminta untuk berbagi. Percaya bahwa ini adalah tuntunan daripada Tuhan untuk hamba menyampaikan apa yang menjadi perintah atau kehendak Tuhan di pagi hari ini atau di satu hari ini bagi kita. Baik, kita akan baca di dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus.
Demikian firman Tuhan yang hamba bacakan. Apa yang menjadi poin daripada firman Tuhan tentang kisah daripada pertemuan Musa ataupun Allah yang datang kepada Musa untuk menyatakan, memberitahukan tentang rencana Allah dan juga tentang apa yang telah Allah dengarkan dan melihat, mengamati situasi dan keadaan bangsa Israel pada waktu itu di tanah Mesir. Poin yang menjadi besar daripada firman Tuhan pada pagi ini sesuai dengan apa konteks tema kita, yaitu Tuhan menciptakan masa depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mau mengangkat di mana ayat yang ke-7 dan 8, di mana Tuhan mengatakan, memperhatikan dan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan doa mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri, dan menuntun mereka ke tempat suatu yang baik luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Begitu indahnya Tuhan Sang Pencipta langit merancangkan dan mengamati setiap kehidupan. Menjadi pertanyaan sebelum kita membahas terus tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan, kita melihat daripada kisah yang tertulis dalam kitab ini. Apakah masa depan atau suatu tuntunan Tuhan kepada suatu masa yang baru, suatu keadaan, suatu tempat yang baru, apakah itu sudah ada atau belum yang sedang dalam proses penciptaan dan tempat yang baru? Atau Tuhan sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, disiapkan untuk orang-orang yang akan ditempatkan di tempat itu di suatu masa depan yang uh, sudah selesai, artinya sudah tercipta masa itu, tinggal kita sedang menuju ke tempat itu. Kita kembali kepada ayat 7 dan 8 itu, bahwa Tuhan telah memperhatikan kita. Kita tahu bahwa Israel itu dibentuk Tuhan begitu luar biasa dengan disiplinnya, dengan masa yang tidak pendek. Dalam proses itu, Tuhan telah menentukan masa demi masa. Mereka diizinkan dibawa ke tempat tanah Mesir itu, oleh karena apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Tapi Tuhan juga sudah merancangkan sesuatu yang baik, yang indah, yang tidak pernah mereka pikirkan. Mungkin mereka sedang di dalam masa keadaan yang begitu sulit, masa-masa yang turun-temurun dari keturunan demi keturunan menceritakan bagaimana mereka dibawa ke tanah Mesir, bagaimana kehidupan beranak cucu di tanah yang perbudakan, seolah-olah hilang harapan. Seolah-olah tidak ada satu masa depan yang baik lagi bagi mereka. Benar-benar tertutup. Karena hari demi hari kita membaca bagaimana kisah bangsa Israel di tanah Mesir begitu menyedihkan dari masa demi masa. Dan itu benar-benar menutup segala akses mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena permasalahan, oleh karena situasi, oleh karena cerita turun-temurun tentang perjalanan kehidupan mereka. Itu tidak mudah. Sehingga terkadang mereka, kita melihat Musa pada saat mendekati mereka, belum pertemuan Musa dengan
uh, Allah. Bagaimana Musa memperhatikan kehidupan mereka sampai terjadi pergolakan bukan hanya antara yang dijajah dan yang menjajah, tetapi konflik antara pribadi pun dalam komunitas orang Israel pun begitu masif. Itu bisa terlihat ada indikasi bahwa sangat begitu menyulitkan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Hilang harapan. Sama sekali tidak ada gambaran tentang masa depan bangsa itu. Karena banyak mereka dijajah ataupun berada di tanah Mesir bukan 1 tahun atau 2 tahun. Dan mereka tidak tahu ditentukan soal itu. Berapa ratus tahun mereka di situ. Jadi mereka memiliki pemahaman atau pesimis kehidupan mereka. Sudah tidak ada harapan lagi. Sekalipun mereka masih tetap ada berharap dengan doa-doa mereka, apa yang mereka sampaikan melalui pemimpin-pemimpin mereka, ataupun juga dengan tangisan-tangisan mereka. Sudah tidak harus ada ritual yang secara utuh, cara menyembah Allah yang baik dan benar. Mereka sudah terkontaminasi dengan keadaan yang terjadi turun-temurun di tanah Mesir itu. Mungkin juga ada yang banyak sudah murtad atau mualaf pada waktu itu. Karena tergerus iman, tergerus berbagai macam persoalan yang membentuk mereka menjadi bangsa yang pesakitan, bangsa yang uh, benar-benar jauh di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang telah Tuhan siapkan mereka, mereka belum tahu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan datang kepada mereka melalui Musa. Tuhan ingin menyampaikan suatu rancangan yang indah bagi mereka, di mana segala kepahitan ataupun situasi yang mereka hadapi itu ada jalan keluar di tengah-tengah Kristus. Ada jalan keluar daripada Sang Pencipta yang telah menentukan bangsa ini, yaitu masa depan yang baik. Suatu tempat tanah yang uh, tidak mereka terpikirkan. Tetapi Tuhan mengatakan di ayat 8 itu, tetap Tuhan tidak janji-janji yang manis, tapi Tuhan menjanjikan suatu proses untuk menuju suatu tempat itu. Yaitu di mana dikatakan di situ di ayat 8, berlimpah-limpah susu, begitu manis waktu bangsa Israel mendengarkan itu, dan madunya, tetapi ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu ada tempat yang sudah Tuhan siapkan, tapi sedang ditempati orang-orang lain. Ditempati oleh bangsa yang lain, suku yang lain. Kita mau melihat bagaimana proses Tuhan untuk mencapai suatu masa yang baru, suatu tempat yang baru, untuk ditempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang Tuhan mendengarkan doa dan cerita kehidupan mereka. Apa yang kita lihat proses daripada masa bangsa Israel? Yang pertama, itu dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa di situ Tuhan mau merendahkan hati mereka, bagaimana mereka diuji, bagaimana Tuhan melihat uh, dievaluasi, mempersiapkan orang-orang yang akan menikmati tempat yang baru Tuhan tempat. Akan menikmati masa kehidupan yang lebih indah, masa kehidupan yang rancangan daripada Tuhan, bukan rancangan daripada manusia itu. Tuhan membawa mereka. Kita baca dalam ayat Ulangan 8 ayat 2 dan 3 apa yang Tuhan katakan di situ.
Ya, Ulangan pasal 8 ayat 2 dikatakan begini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada proses untuk mencapai satu masa depan. Ada proses untuk mencapai tempat yang baik, yang indah, yang dirancangkan Tuhan. Kita melihat bagaimana Allah memproses. Dan Allah begitu jelas menjelaskan kepada bangsa Israel melalui Musa. Mengapa harus mengalami ini? Mengapa harus melalui proses ini? Mengapa harus itu? Mengapa harus ini? Semua dijelaskan. Demikian kita pun sedang dalam masa proses itu untuk mencapai masa depan apa yang sudah ditetapkan di dalam Kristus, yaitu rancangan Tuhan, rancangan yang indah, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus untuk selamanya. Nah, proses inilah yang menjadi seharusnya poin utama, bukan hanya masa depan itu saja, tempat yang baru, di mana tidak ada air mata lagi, di mana tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada rasa kekurangan lagi. Segala sesuatu dan kelimpahan Yerusalem yang baru itu. Masa kehidupan yang baru itu. Tapi untuk mencapai itu ada proses. Dan firman yang sama disampaikan ribuan tahun yang lalu kepada Musa. Dan hari ini pun Tuhan sampaikan kepada kita. Saat kita sedang mengalami proses itu, apa yang Tuhan inginkan dalam Ulangan 8 ini? Dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Dan betapa indahnya setiap proses itu. Ayat selanjutnya, saat kita lapar, pada saat bangsa Israel lapar, Tuhan memberikan makanan langsung dari surga. Tuhan memberikan solusi. Tuhan bukan hanya menjadi pengamat ataupun pengeritik kehidupan manusia yang diciptakan, tapi benar-benar Dia adalah Bapa atas kehidupan manusia. Terikat dengan kasih yang tak terbatas itu. Sehingga dia nyatakan manusia hidup bukan karena makanan jasmani saja. Manusia hidup bukan karena makan roti saja. Tetapi lebih daripada itu, yaitu firman, kehendak, perintah, titah ketetapan daripada Dia. Itu yang membuat kita hidup. Menuju masa depan, menuju tempat, menuju ruang waktu yang baru, masa kehidupan yang baru.
bagi orang-orang yang melakukan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi dalam proses itu bukan menjadi tujuan yang akhir. Oh, hati mereka diubahkan. Dalam proses itu bukan untuk menjadi satu poin besar saja untuk mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mau melatih mereka untuk keterkaitan, bergantung sepenuhnya. Tidak ada yang lain dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang lain dalam benak mereka. Tidak ada lain dalam perasaan jiwa mereka. Yaitu selain bergantung kepada Sang Pencipta. Bergantung kepada Allah yang menciptakan mereka. Bergantung yang Allah yang nyata-nyata datang hadir di tengah-tengah mereka. Bergantung sepenuhnya kepada Allah yang begitu luar biasa dahsyat kekuatannya. Ketergantungan itu, keterikatan itulah Allah sedang membentuk mereka. Supaya pada masa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Di mana mereka harus melewati bangsa-bangsa suku-suku yang sudah ada pada waktu itu di sana. Melatih mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan bergantung kepada perasaan jiwa mereka, tetapi sepenuhnya. Dan Allah juga mengatakan kepada mereka, ingat, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau ada yang lain selain Dia di dalam proses kehidupan kita. Bahkan sampai tujuan, Allah itu tetap sama. Dia Allah yang pencemburu. Dia akan mencemburui kita bila kita tidak berharap kepadanya. Bila kita berpaling daripadanya. Kita tidak bergantung kepadanya. Kita tidak melakukan ketetapan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dalam proses itu. Supaya ada identitas baru. Ada paspor baru, ada KTP baru, ada KK baru. Secara rohani, bangsa Israel melepaskan diri daripada perbudakan itu. Sehingga pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, masa depan yang baru, ruang waktu yang baru bagi keturunan mereka. Identitas mereka benar-benar bersih, benar-benar dibuat sesuatu yang baru. Itu melekat. Berbicara tentang identitas, mereka punya database yang baru dalam kehidupan mereka. Yang lama telah berlalu. Ini yang digambarkan Tuhan dalam proses untuk mencapai masa depan ataupun suatu rancangan yang baru yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Demikian seperti Kristus datang kepada kita. Dia tahu keterikatan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu seperti apa yang tergambar dalam perjalanan bangsa Israel dengan Musa. Pertemuan Musa dan Allah. Dia memproses tiga hal itu. Supaya kita bergantung kepada Kristus. Kita melakukan perintah-perintah Kristus seperti yang Kristus katakan. Jika engkau percaya bahwa akulah Dia, engkau tentu akan melakukan apa yang aku katakan. Kita tidak akan pernah bisa hidup hari ini. Kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki ketergantungan dengan Kristus. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya hubungan, tapi keterikatan, ketergantungan. Bukan kebutuhan, tapi suatu kewajiban, suatu keharusan kita yang diciptakan olehnya.
untuk memiliki hubungan yang keras, yang dekat, ketergantungan kita kepada Kristus, kepada hukumnya, sehingga boleh kita memperoleh identitas yang baru. Ibarat kalau digambarkan saatnya kita memiliki KTP baru dan tanda tangannya langsung, bukan dari RT RW lagi, bukan dari camat, bukan dari capil, tapi langsung dari surga. Darah Kristus yang menjadi tanda bagi kita memiliki identitas yang baru, yang dilepaskan dari perbudakan dosa, kesengsaraan, tangisan di tanah perbudakan. Bahasa lebih kasar bahwa kita sedang berdiri di tanah bukan atas perbuatan kita sendiri di bumi ini. Tapi Tuhan melepaskan kita. Kita baca ayat yang terakhir dalam Ibrani 5 ayat 8. Di situ juga Tuhan katakan, Kristus datang. Walaupun dia sama dengan Allah, tapi dia datang melepaskan itu semua. Dia datang untuk menderita. Dia memberikan jalan yang nyata, gambaran daripada pertemuan Musa dan Allah dan firman, untuk memberikan identitas yang baru. Di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita juga sedang dalam masa proses di tahun yang baru 2026 dengan segala macam prediksi, segala macam ramalan, segala macam perasaan melihat keadaan dunia. Tapi memang pasti ada kekhawatiran, pasti ada kegelisahan. Entah itu masalah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ataupun dengan keadaan dunia, bangsa kita. Itu semua kita sudah sampaikan di dalam doa-doa kita. Keluhan-keluhan kita, harapan-harapan kita, seruan-seruan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya, saya percaya, bahwa Tuhan mendengarkan sebagaimana dia mendengarkan dan dia melihat langsung keadaan itu di zaman bangsa Israel di tanah Mesir. Kristus telah memenangkan itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, apa yang dikatakan Tuhan, bahwa yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Mari kita bacakan ayatnya. Jadi Tuhan mengatakan jelas, ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada identitas baru di dalam Kristus untuk memasuki satu masa yang sudah Tuhan siapkan. Yohanes 14 ayat 1 dan sampai yang ketiga dikatakan demikian. Pergi ke tempat untuk menyediakan tempat yang baru. Di tempat di rumah Bapakku banyak tempat. Dan apa keinginan Tuhan? Dimanapun Tuhan berada, kita pun berada bersama-sama dia. Inilah masa depan yang baru. Tapi kita melihat dalam konteks keluaran itu, ada proses yang perlu kita lewati. Ada masa-masa di mana kita dievaluasi. Apakah hati kita, ketergantungan kita, sungguh-sungguh kepada Kristus atau tidak? Atau saat kita sudah bergantung kepada Kristus dan sudah mengimani, merasakan kemurahan demi kemurahan daripada Tuhan, tapi mungkin kita masih merindukan seperti bangsa Israel, merindukan tanah Mesir.
Pada saat mereka di tanah Mesir begitu, Alkitab menggambarkan, menceritakan dengan jelas beberapa begitu menyulitkan kehidupan mereka turun-temurun di tanah itu. Tapi pada saat mereka harus mengalami proses mencapai masa depan yang sudah Tuhan siapkan, tempat yang baru. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi tetap ada merindukan. Berarti itu menunjukkan hati mereka ataupun belum keterikatan, ketergantungan mereka kepada Allah itu belum betul-betul nyata. Mungkin sedang kita mengalami hal yang demikian. Tuhan ingatkan kepada kita jelas bahwa supaya hati kita murni, supaya ada identitas baru yang lama telah berlalu. Dan di dalam Kristus ada identitas yang baru, di mana ditandatangani dengan darah yang kudus bagi kita semua untuk memasuki masa depan, suatu masa kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terus gambaran masa depan seperti apa? Gambaran masa depan jelas yang sudah Tuhan inginkan kehidupan seperti apa di sana. Yaitu memiliki karakter Kristus, memiliki ketergantungan kepada Kristus, memiliki identitas, membawa identitas Kristus selama-lamanya. Itulah gambaran kehidupan yang Alkitab nyatakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Tentang proses masuk ke dalam satu masa yang baru. Masa depan yang sudah Tuhan rancangkan. Bukan hanya berkelimpahan dengan berkahnya. Bukan Tuhan menghapuskan air mata saja. Menghapuskan segala kepahitan, kesakitan. Apapun itu yang membuat manusia susah. Tetapi Tuhan menginginkan satu pemulihan yang lebih dalam, yaitu tentang identitas dan ketergantungan kita kepada Dia yang menciptakan kita. Berbahagialah kita pada saat kita sedang dalam proses Tuhan, karena kita tidak diproses Tuhan di luar Kristus, tapi kita sedang di dalam proses Tuhan di dalam Kristus untuk melangkah menuju satu tempat, menuju satu tujuan yang pasti untuk selama-lamanya yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ini yang perlu kita sadari, untuk perlu kita renungkan, bahwa proses yang Tuhan siapkan saat ini yang sedang kita alami, kita tidak tahu, pasti dalam kehidupan kita ada perbedaan dalam proses Tuhan. Tapi ingat, jangan seperti bangsa Israel untuk melihat kembali kehidupan yang di Mesir saat kita diproses. Jangan kita melihat lagi ada segala hal-hal yang kita buat secara luar biasa dengan tanpa Tuhan. Dan kita menganggap itu jauh lebih baik daripada apa yang sedang Tuhan proses kehidupan kita. Tapi nikmatilah. Tapi apa yang didapatkan bangsa Israel saat mereka melewati itu? Alkitab selalu menggambarkan beberapa kutipan, yaitu mengatakan semua manusia dalam proses seperti seorang ibu atau perempuan yang mengalami masa persalinan. Saat masa itu dia begitu menyakitkan. Secara medis itu kesakitan yang luar biasa, antara mati dan hidup. Tapi pada saat dia melahirkan, segala kesakitan itu pun tidak diingat lagi. Hanya kebahagiaan, tangisan kebahagiaan, kesukacitaan. Kita begitu luar biasa menggambarkan kehidupan kita. Marilah kita sama-sama menikmati apa yang sedang Tuhan proses dalam kehidupan kita. Yang pasti, tetapkan iman kita dengan ID yang baru dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Walaupun dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Sampai masa tuamu aku tetap ingin menggendongmu, sekalipun orang tua
meninggalkan ayah ibumu, meninggalkan engkau. Allah menyatakan, aku tetap setia menyertaimu. Sebagaimana Kristus mengulangi kalimat itu, berfirman bagi kita, aku menyertai engkau sampai masa ini berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang kami nikmati. Terima kasih Roh Kudus, tuntunlah kami setiap proses yang akan kami lalui, di mana cara-cara Tuhan yang ajaib menolong kami, khususnya melalui firman Tuhan, untuk mencapai apa yang sudah Tuhan tetapkan, tujuan, masa depan, rancangan, ruang waktu yang baru bagi kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami ingin terus bergantung kepada Engkau, bertanya terus. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa di kolong langit ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesukacitaan, dan terus terangan daripada-Mu Tuhan, untuk menilik hati kami masing-masing, kehidupan kami masing-masing, sehingga proses itu murni berjalan dengan baik. Boleh kami layak memasuki masa yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Itu masa kekekalan, masa yang begitu indah bersama Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.